Channel YouTube CR7 pecahkan rekor. Martin Paes resmi bisa bela timnas Indonesia. Marcelino gabung Oxford, BBC malah bahas followersnya. Pep samakan Haaland dengan Ronaldo dan Messi. Setelah penantian panjang, kiper keturunan Indonesia Belanda, Martin Paes sudah resmi bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dilansir Suara, kepastian ini dipublikasikan langsung oleh Erick Thohir melalui akun X-nya. Kami percaya bahwa kehadiran Martin Paes akan memperkuat tim nasional, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis mantan bos Inter Milan itu. Keputusan ini pun disambut dengan antusiasme tinggi oleh penggemar sepak bola tanah air. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini baru saja diresmikan sebagai pemain baru klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Klub milik Erick Thohir itu mengikat Marcheng dengan kontrak berdurasi 2 musim. Tapi yang menarik dari transfer ini adalah respons media-media asing. BBC misalnya, mereka justru menyoroti jumlah followers Instagram Marcelino yang mencapai 3,9 juta. Mereka menganggap bocah 19 tahun ini sebagai sosok yang sangat terkenal layaknya selebritis. BBC juga membandingkan followers Marcheng dengan Oxford yang kala itu masih 93.000. Cristiano Ronaldo yang kini merambah menjadi YouTuber. Mega bintang asal Portugal itu baru saja meluncurkan kanal YouTube pribadi dengan nama UR Cristiano. Kanal tersebut telah mengunggah beberapa video berdurasi pendek dan juga cuplikan shorts. Temanya beragam, namun tak lepas dari kehidupan pribadi CR7. Menurut laporan, channel tersebut sukses mencatatkan rekor sebagai kanal YouTube tercepat yang bisa menggaet 1 juta subscribers hanya dalam waktu 90 menit. Berkat rekornya tersebut, CR7 pun langsung mendapatkan Golden Play Button dari YouTube. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa Erling Haaland sudah berada di level yang sama dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dilansir AS, Pep merasa kualitas Haaland dalam mencetak gol sudah sama dengan kedua goat itu. Seorang pemain sudah bisa mencetak 91 gol dari 100 pertandingan untuk Manchester City, itu sangatlah luar biasa. Angka-angka tersebut sudah sebanding dengan kualitas Ronaldo dan Messi di masa jayanya. Dilansir dari Mirror, pemain Barca, Ilkay Gundogan dilaporkan akan segera kembali ke City. Barcelona mengatakan bahwa mereka tidak sanggup mempertahankan Gundogan dan akan melepasnya gratis. Pihak City telah terbang ke Spanyol untuk bertemu dengan Gundogan dan membawanya kembali ke Etihad. Pep Guardiola juga telah memberikan lampu hijau kepada Gundogan. Meski ada minat lain dari Liga Arab Saudi, Gundogan mengatakan lebih suka kembali ke City. Al Hilal dikabarkan sedang berusaha memboyong 2 pemain Manchester City musim panas kali ini. Dilansir The Guardian, pemain City yang diincar oleh Al Hilal adalah Joao Cancelo dan Kyle Walker. Awalnya, Al Hilal menggoda Trent Alexander-Arnold, tapi sang pemain tak berminat untuk pindah ke Arab Saudi. Kini, Al Hilal dalam tahap kontak awal dengan City untuk melancarkan double transfers ini. Menurut laporan dari jurnalis GVM Sport, Ben Jacobs, Al Ittihad bergerak untuk merekrut Sadio Mane dari Al Nassr. Bintang Senegal tersebut dilaporkan tak betah berada di Al Nassr. Pihak Al Ittihad dan Al Nassr tengah menegosiasikan persyaratannya, baik itu berupa kesepakatan transfer secara permanen atau pinjaman. Al Ittihad ingin merekrut Mane juga karena permintaan dari Karim Benzema yang sangat ingin bermain bersama Mane. Transfer berlarut-larut Mikel Merino ke Arsenal akhirnya berakhir. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Arsenal sudah here we go untuk mendapatkan gelandang Real Sociedad tersebut. Kesepakatan transfer telah dicapai dengan nominal 32 juta euro plus add-ons 5 juta euro. Kontrak Mikel Merino di Emirates akan berlangsung hingga tahun 2028. Sementara itu Brentford kembali mendapatkan pemain dari Liverpool. Setelah mendapatkan Fabio Carvalho, TBS kini mendapatkan back Sepp van den Berry.
Dilansir dari Sky Sports, Brentford membayar mahar 20 juta pound secara tunai kepada Liverpool, ditambah 5 juta pound sebagai bonus dari kinerja sang pemain. Kontrak Van den Berry di Brentford berlangsung hingga 5 tahun. Dilansir dari Goal, kiper kawakan Jerman Manuel Neuer telah resmi mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Neuer mengakhiri karirnya di Der Panzer setelah mencatatkan 124 caps. Ia mengikuti jejak Ilkay Gundogan, Thomas Muller, dan Toni Kroos yang juga pensiun dari Der Panzer usai Euro 2024. Meski pensiun di timnas, namun Neuer masih akan bermain di level klub bersama Bayern Munchen. Dilansir dari Football Italia, Giallorossi telah melakukan ancang-ancang untuk mencari pengganti Paulo Dybala yang segera akan bergabung dengan Al-Qadsiah. Namun, calon pengganti Dybala harus memiliki kriteria yang dimau pelatih De Rossi, yakni bisa memainkan polanya 4-3-3. Ada 3 calon yang mengerucut dan segera akan ditindaklanjuti pihak AS Roma. Mereka adalah Matias Fernandes Pardo dari KA Gent, Jeremy Boga dari Nice, dan Cyril Ngonge dari Napoli. Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, tawaran resmi yang diajukan oleh Como untuk mendapatkan gelandang Manchester City, Maximo Perrone telah mendapat lampu hijau dari pihak The Citizens. Gelandang asal Argentina tersebut akan datang ke Stadio Giuseppe Sinigaglia dengan status pinjaman selama semusim dengan kewajiban permanen di akhir musim. Tak hanya itu, The Citizens dilaporkan juga meminta klausul pembelian kembali Perrone di masa mendatang jika diperlukan. Mantan pemain Chelsea, Frank Lampard baru saja mendapat mata pencaharian baru sebagai pakar di televisi. Dilansir dari The Sun, Lampard mendapatkan pekerjaan baru sebagai pakar khusus untuk tayangan Liga Champions di Amazon Prime. Ia akan bergabung dengan mantan pemain lainnya yang juga sebagai pakar di Amazon Prime seperti Clarence Seedorf, Daniel Sturridge dan juga Gael Clichy. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengakui bahwa finish di 4 besar Liga Inggris ternyata bukan target mereka musim ini. Menurut Maresca, pemilik tidak menargetkan untuk itu. Pemilik hanya meminta padanya agar menyiapkan tim ini untuk jangka panjang. Melangkahkan tim ini menuju trek yang benar sesuai kemauan pemilik, itu sudah merupakan tugas yang berhasil bagi Maresca musim ini. Arsenal dikabarkan masih berupaya untuk mendatangkan pemain sayap musim panas ini. Kabarnya, bintang Crystal Palace, Eberechi Eze jadi target utama meriam London. Dilansir Express, Arsenal tengah mencoba membangun komunikasi yang baik dengan Palace dalam upaya memboyong Eze ke Emirates Stadium. Kabarnya, Arsenal bahkan mau memasukkan nama Edin Kettiah dalam kesepakatan. Ini bakal jadi win-win solution karena Palace dikabarkan juga berminat pada Kettiah. Sander Berge yang sempat diisukan gabung Manchester United ternyata malah gabung Fulham. Dilansir BBC, Fulham mengajukan tawaran senilai 25 juta pound termasuk bonus untuk Berge. Tawaran pun langsung diterima oleh Burnley. Fulham memang sedang mengincar gelandang baru setelah Joao Palhinha bergabung dengan Bayern Munchen Juli lalu. Kabarnya, tinggal menunggu beberapa detail kecil sebelum Berge jadi rekrutan keempat Fulham musim ini. Dilansir Sky Sports, Terech dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan kiper Valencia Giorgi Mamardashvili dengan nilai transfer 29,9 juta pounds. Liverpool akan membayar 25,6 juta secara tunai, ditambah bonus 4,3 juta pounds bagi sang pemain. Meski sudah sepakat, namun kiper berusia 23 tahun tersebut akan dipinjamkan ke Valencia dulu hingga akhir musim. Artinya, Mamardashvili baru akan hijrah ke Anfield musim 2025-26.